apakah kau di sini untuk mencari makam penguasa luar angkasa? Sun Yan tahu bahwa Wu Chen mendapatkan gulungan perkamen. Setelah mereka meneliti, isi gulungan perkamen itu mungkin terkait dengan desas-desus penguasa luar angkasa, yang membuat mereka sangat penasaran. Bagaimanapun, penguasa luar angkasa bukanlah orang kuat biasa, tetapi orang kuat super di tingkat penguasa dewa, dengan kekuatan teroris absolut. Selain itu, jalan yang dipelajarinya, yang juga merupakan jalan yang sangat istimewa, jalan ruang angkasa yang hanya desas-desus. Jalan ruang angkasa, yang merupakan jalan tak tertandingi yang diimpikan oleh banyak orang, memiliki kekuatan teror absolut. Aku tidak tahu berapa banyak orang yang berjuang untuk menempuh jalan semacam ini. Namun, kesulitan memahami jalan ruang angkasa juga diakui oleh dunia. Itu sangat sulit. Bahkan orang-orang kuat di alam dewa sejati tidak dapat menyentuh pikiran mereka sama sekali, dan mereka tidak tahu di mana harus menjelajahi atau di mana menemukannya. Oleh karena itu, di dunia ini, hanya ada sedikit orang yang dapat memahami jalan semacam ini. Wu Chen mengangguk, ya, tidak ada yang mau melepaskan jalan ruang, karena jalan semacam ini merupakan jalan paling kuat yang dapat dipahami saat ini. Mengenai waktu, tidak mungkin untuk dipahami. Melihat waktu ini, kita dapat memahami jalan waktu, yang bahkan tidak terdengar. Dan apa yang kau temukan sekarang? Makam penguasa ruang, tidak peduli siapapun itu, ingin mendapatkannya. Tidak diragukan lagi, makam orang kuat tingkat dewa seharusnya dapat menyembunyikan berapa banyak harta. Pikirkan saja. Wu Chen menghela napas, aku bingung. Aku tidak tahu di mana aku berada. Yue Qingzu menatap Wu Chen dan Sun Yan, benar-benar bingung, dan berkata, baiklah, apa yang kalian berdua bicarakan? Aku tidak mengerti sepatah kata pun. Wu Chen berkata, baiklah, aku mendapat gulungan perkamen misterius beberapa waktu lalu. Hal-hal yang ditunjukkan di dalamnya ada hubungannya dengan penguasa ruang yang dikabarkan. Jadi, aku datang ke makam peri ini untuk melihatnya, berharap menemukan makam itu. Kemudian dia mengeluarkan gulungan perkamen dan memberikannya kepada Yue Qingbambo, ini gulungan perkamennya. Lihatlah. Bagi Yue Qingbambo, dia memiliki kepercayaan penuh dan tidak ada masalah. Yue Qingzu mengambil gulungan perkamen itu dan membukanya perlahan. Melihatnya, Liu Mei tidak bisa menahan kerutan. Wu Chen dan Sun Yan tidak mengganggunya, membiarkannya menonton dengan tenang, berharap dia bisa melihat sesuatu yang terkenal. Setelah beberapa saat, Yue Qingzu menggelengkan kepalanya dan berkata, lupakan saja, aku tidak bisa melihatnya. Dia juga mengembalikan gulungan perkamen itu kepada Wu Chen. Dia tidak mengenal makam itu sendiri. Sekarang dia sampai pada gambar yang tidak dia pahami. Dia tidak tahu apa yang ditunjukkan gulungan perkamen itu, di mana tempatnya dan apa rahasianya. Tidak bisakah kau melihatnya? Wu Chen menghela napas. Tampaknya rahasia dalam gulungan perkamen ini tidak begitu sulit untuk dijelajahi. Sun Yan berkata, Wu Chen, jangan patah semangat dulu. Ini masalah takdir. Kalau itu milikmu, ya pasti milikmu, dan tidak akan pernah lari. Kalau bukan milikmu, tidak ada gunanya juga. Wu Chen tentu saja memahami kebenaran ini. Kekuatannya sudah mencapai level mereka. Dia lebih memperhatikan takdir dan sebab akibat. Semakin banyak kamu meminta sesuatu, semakin kamu tidak bisa mendapatkannya. Pada saat ini, Yue Qingzu tiba-tiba berkata, Wu Chen, aku pernah mendengar guruku berbicara tentang makam peri. Dia berkata bahwa ada rahasia yang sangat penting di makam peri. Wu Chen sangat tertarik. Guru bambu Yue Qing adalah Yue Liuying. Yue Liuying juga sangat akrab dengan mereka. Mereka punya banyak cerita dan kenangan yang tak terlupakan. Rahasia apa? Yue Qingzu menggelengkan kepalanya, baiklah, guru, dia tidak mengatakan apa-apa, hanya ingin berbicara dan berhenti, dan akhirnya berubah menjadi desahan. Wu Chen berpikir keras. Dengan pemahamannya terhadap Yue Liuying, dia pasti tahu sesuatu saat mengatakan ini. Sayangnya, dia tidak memberitahu Yue Qingzu. Apalagi yang dikatakan gurumu. Yue Qingzu berpikir sejenak dan berkata, aku ingat guru sepertinya pernah mengatakan bahwa ada daerah kerusuhan di bagian dalam makam. Ruang di sana sangat kacau, seolah-olah telah dipotong oleh suatu kekuatan. Suatu kali, dia masuk untuk menjelajah, tetapi tidak jauh, dan kemudian dia terpaksa kembali. Mengenai mengapa dia kembali,
dia tidak mengatakan sepatah kata pun tentang apa yang ada di dalamnya. Zona kerusuhan, kekacauan ruang. Wu Chen berpikir keras lagi. Suatu kali, dia juga datang ke sini untuk menjelajah. Dia sama sekali tidak tahu daerah kerusuhan atau kekacauan ruang. Sekarang, dia benar-benar tidak tahu apakah itu bukan karena bulan dan bambu. Yue Qingzu, apakah gurumu menyebutkan di mana daerah kerusuhan itu? Sun Yan bertanya. Yue Qingzu menggelengkan kepalanya, tidak, Tuan, saya tidak pernah menyebutkannya. Sun Yan menghela nafas. Kelihatannya begini, petunjuknya rusak lagi. Yue Qingzu menoleh ke Wu Chen dan berkata, Wu Chen, kurasa kau harus tahu lebih banyak tentang hubunganmu dengan gurumu. Ada hubungan antara guru dan Wu Chen. Ini adalah sejenis mustard yang selalu ada di hatinya. Bahkan setelah bertahun-tahun, mustard semacam ini masih ada, karena dia tidak tahu bagaimana cara menghilangkannya. Wu Chen tidak berbicara, dia memikirkannya dengan saksama. Tiba-tiba, matanya berbinar. Sepertinya dia memikirkan sesuatu. Jika kurasa itu tempat yang bagus, itu seharusnya tempat yang disebutkan gurumu. Di mana? Mereka berdua menatapnya tanpa berkedip. Mereka berdua ingin tahu rahasia macam apa yang ada di makam itu. Wu Chen mengerutkan kening dan berkata, sebenarnya, aku belum pernah ke tempat itu, tetapi aku mendengar beberapa teman menyebutkan bahwa itu adalah tempat yang benar-benar mengerikan di mulut teman-temanku. Bahkan jika orang-orang kuat di alam dewa sejati memasuki tempat itu adalah 10 orang mati dan 9 orang lahir. Itu sangat mengerikan. Apa? Kedua wanita itu membuka mata mereka lebar-lebar. Mereka yang kuat di alam dewa sejati semuanya adalah 10 orang mati dan 9 orang hidup. Kamu harus tahu betapa kuatnya alam dewa sejati, tetapi mereka yang kuat di alam semesta dan surga dan bumi. Sekarang, ada tempat di mana bahkan alam dewa sejati adalah 10 orang mati dan 9 orang hidup. Dari sini, kamu dapat membayangkan betapa mengerikannya tempat itu. Wu Chen juga tenggelam dalam pikirannya lagi. Zai Zai mengingat apa yang dikatakan teman-temannya kepadanya dan menjelaskan kepadanya untuk melihat apakah dia dapat menemukan sesuatu yang berguna darinya. Sejujurnya, jika bukan tidak, dia benar-benar tidak ingin menyentuhnya. Itu terlalu berbahaya. Bahkan jika dewa yang sebenarnya kuat, itu juga sangat berbahaya, apalagi mereka. Itu tidak terbayangkan, dan aku tidak tahu seberapa sulitnya itu. Selain itu, bahkan jika dia pergi ke tempat itu, tidak ada jaminan bahwa ada sesuatu yang dia butuhkan. Karena tempat yang perlu dia cari kali ini adalah makam penguasa luar angkasa. Jika makam penguasa luar angkasa tidak ada di tempat itu, maka mereka akan bergegas ke sana tanpa ragu-ragu. Bukankah itu cara untuk mati? Apa yang kamu pikirkan, Wu Chen? Tanya Sun Yan. Wu Chen menggelengkan kepalanya. Apa yang kamu pikirkan? Sun Yan memutar matanya. Dia bukan orang bodoh. Secara alami, dia mengerti bahwa Wu Chen pasti sedang memikirkan sesuatu. Kalau tidak, dia tidak akan seperti itu. Wu Chen, aku tidak peduli apa yang kamu pikirkan. Aku hanya ingin memberitahumu bahwa apapun keputusanmu, aku akan mendukungmu dan mengikutimu. Wu Chen menatapnya, dan hatinya tersentuh. Orang yang begitu cantik selalu menemaninya, membuatnya tidak lagi kesepian. Yue Qingzu juga berkata, guru pernah berkata bahwa semakin berbahaya suatu tempat, semakin besar kemungkinan tempat itu mengandung peluang besar. Jika kamu ingin pergi, aku akan menemanimu tanpa ragu. Di dunia ini, akan selalu ada peluang dan tantangan. Jika kamu menghadapi tantangan dan kamu takut dan gentar, maka kamu akan kehilangan kesempatan itu dan tidak akan pernah mendapatkannya lagi. Wu Chen menatap kedua gadis itu dan berkata, apakah kamu tidak akan menyesalinya? Kedua wanita itu saling memandang dan menggelengkan kepala, mereka tidak akan menyesalinya. Wu Chen memikirkannya. Karena Yue Qingzu dan Sun Yan telah mengatakan itu, dia tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Baiklah, aku bersumpah demi hidupku, aku tidak akan pernah membiarkanmu menderita. Setelah membuat keputusan, ketiga pria itu keluar dari makam peri dan kembali ke kota. Mereka membeli beberapa barang yang diperlukan dan melakukan persiapan yang cukup. Butuh waktu setengah bulan untuk pergi ke tempat itu, ruang dalam makam peri. Di ruang dalam makam peri, ini adalah tempat yang benar-benar mati. Tidak ada kehidupan di sekitar sini. Tempat ini sangat sunyi.
Tidak ada tanda-tanda aktivitas kehidupan. Di sini, langitnya suram dan tidak ada cahaya. Udara di sini kacau, dan ruangnya juga sama. Tempat ini kacau dan sunyi. Ini adalah ruang dalam makam peri. Melihat ruang di sekitarnya, Sun Yan dan Yue Qingzu terkejut. Bagi mereka, ini adalah pertama kalinya mereka datang ke tempat seperti ini, yang tidak dapat menahan perasaan sangat terkejut. Wu Chen berkata, ruang di sini, dari sepotong langit dan bumi, saya ingat terakhir kali saya datang, itu ratusan tahun yang lalu, saya tidak tahu apakah ada perubahan di sini. Ratusan tahun yang lalu, dia juga datang ke sini, tetapi dia pergi dari sini tanpa terlalu dalam. Kali ini, dia ingin menemukan makam penguasa luar angkasa. Dia pasti telah masuk jauh ke dalam ruang ini. Mengenai apa yang ada di dalam ruang ini, dia belum tahu, jadi dia hanya harus melangkah selangkah demi selangkah. Kedua wanita itu tidak mengatakan apa-apa. Mereka berdua tahu bahwa Wu Chen memiliki kehidupan lampau, dan bahwa kehidupan sebelumnya sangat cemerlang. Dia adalah dewa dan dia terkenal di seluruh alam semesta. Hampir tidak ada yang mengetahuinya. Namun, mereka percaya bahwa dalam kehidupan ini, dia akan dapat menciptakan kehidupan yang lebih cemerlang dan menciptakan dewa yang lebih sempurna. Ayo masuk dan lihat. Wu Chen memimpin, berjalan di depan, di belakang, Sun Yan dan Yue Qingzu dua orang mengikuti dari dekat, tiga orang bersama-sama, masuk jauh ke dalam ruang ini. Sepanjang jalan ke depan, setelah setengah hari, dalam setengah hari ini, ketiga orang itu tidak menemukan apapun dan tidak bertemu apapun. Ruang ini, seperti keheningan yang mati, tidak ada apa-apa selain kehampaan. Akan tetapi, semakin mereka waspada, karena mereka semua tahu bahwa tempat ini bukanlah tempat yang baik, dan pasti ada krisis besar yang tersembunyi. Begitu krisis itu muncul, itu akan sangat fatal. Sulit untuk mengatakan apakah mereka dapat menahannya bahkan dengan kekuatan mereka. Entah berapa lama, tiba-tiba, Wu Chen berhenti, karena dia sepertinya merasakan sesuatu. Wu Chen, ada apa? Melihatnya berhenti, Sun Yan dan Yue Qingzu juga berhenti, menatapnya dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Wu Chen mendongak, melihat ke kiri dan ke kanan, dan berkata, aku merasa ada sesuatu yang datang. Mendengar ucapan itu, keduanya langsung waspada, mata mereka juga terbuka lebar, melihat sekeliling, mencoba menemukan apa yang dikatakan Wu Chen. Akan tetapi, anehnya mereka tidak menemukan apapun. Ruang di sekitar mereka sama seperti sebelumnya, dan tidak ada apa-apa. Pada saat ini, tiba-tiba terdengar suara Wu Chen, datang. Datang. Kedua wanita itu terkejut, apa yang datang, mengapa mereka tidak menemukan apapun. Wu Chen, ada apa? Yue Qingzu tidak dapat menahan diri untuk bertanya. Wu Chen melihat ke kiri dan berkata, ini badai. Badai. Mereka merasa semakin bingung. Jika itu badai, mengapa mereka tidak menemukannya? Hanya Wu Chen yang menemukannya. Sua. Pada saat ini, sebuah topan dahsyat menerjang dari sisi kiri. Topan itu sangat cepat dan dahsyat, bagaikan kilat. Hampir dalam sekejap mata, badai itu telah menerjang dan menutupi langit. Badai yang luar biasa, mereka tercengang. Badai itu, baik dalam skala maupun intensitasnya, jauh lebih besar daripada badai di luar sana. Badai itu sangat menakutkan, bahkan orang-orang di wilayah mereka pun akan merasa takut. 9 hari di kota Xianwang. Tanpa berkata apa-apa, Wu Chen segera mengubah kekuatannya yang dahsyat, mendesak formula Dharma, cahaya keemasan yang cemerlang, melonjak dan terbuka, dan dengan cepat berubah menjadi Raja Peri yang besar, menutupinya dengan Sun Yan dan Yue Qingzu, untuk menghindari serangan badai. Badai di sini sangat ganas dan menutupi area yang luas. Begitu meledak, itu akan menghancurkan segalanya di sepanjang jalan seperti petir. Ketika datang ke badai sebesar itu, dia tidak berani sedikit ceroboh. Kekuatan Raja Peri meledak dalam sekejap. Itu sekuat gunung besar, itu berdiri di ruang ini. Di bumi, itu membentuk pertahanan yang sangat kuat, yang melindungi 3 orang. Wu Chen menjaga mereka dengan Raja Abadi. Meskipun kedua wanita itu tidak berbahaya, mereka tidak berani sedikit ceroboh. Mereka juga menjalankan kekuatan mereka sendiri. Begitu ada kecelakaan, mereka harus segera mengambil tindakan. Boom! Kecepatan badai itu sangat cepat.
Dalam sekejap mata, badai itu menyerbu dan menghantam Raja Peri dengan kekuatan absolut. Tiba-tiba, Raja Abadi bergetar hebat, terus-menerus bergetar, dan kekuatan teror meledak terus-menerus, seolah-olah akan menghancurkan seluruh Raja Abadi. Raja Abadi tidak akan pernah mati. Wu Chen berteriak, tanpa ragu-ragu, langsung mendesak kekuatannya hingga ekstrim, cahaya terang, mengalir ke Raja Abadi tanpa henti, memperkuat pertahanan Raja Abadi, membuat kekuatan Raja Abadi menjadi lebih solid. Dengan pertahanan Raja Peri, bahkan jika badai itu sekuat dan seganas mungkin, itu tidak dapat menghancurkan Raja Peri. 3 orang Wu Chen berada dalam lingkaran perlindungan Raja Peri. Selama Raja Peri tidak hancur, ketiga orang itu tidak akan menderita banyak kerusakan. Badai ini datang dan pergi dengan cepat. Setelah beberapa saat beristirahat, hanya saja mereka telah menyeberang dari Wu Chen dan terus bertiup ke sisi lain. Namun, ketiga orang di dalam Raja Peri, karena perlindungan kekuatan Raja Peri, tidak terluka sedikit pun. Badai sudah berakhir. Ketiganya sangat lega. Wu Chen menarik Raja Abadi, memulihkan keadaan normal, dan menggunakan Raja Abadi. Itu akan membutuhkan sejumlah besar kekuatan, yang tidak perlu dipertanyakan lagi. Bagaimana kabarmu, Wu Chen? Apakah ada yang salah denganmu? Kedua wanita itu menatap Wu Chen dengan khawatir di wajah mereka. Sekarang, mereka bertiga telah menjadi satu kesatuan, dan setiap orang sangat diperlukan, terutama Wu Chen. Di tempat seperti itu, tanpa dia, akan sulit bagi mereka untuk menjaga mereka. Aku baik-baik saja, jangan khawatir. Wu Chen menggelengkan kepalanya. Dia mampu menanggung konsumsi kekuatannya. Pergilah, ayo kita lanjutkan. Setelah jeda sebentar, ketiga pria itu melanjutkan untuk menjelajahi ruang angkasa. Ruang di sini sangat terbuka, dan tampaknya abadi. Tidak ada pergantian siang dan malam, semuanya setua sebelumnya, dan tidak ada perubahan. Tanpa disadari, ketiga orang itu telah menghabiskan setengah bulan di sini. Setengah bulan, mereka belum menemukan apapun. Sepertinya ini benar-benar seperti apa yang mereka lihat ketika mereka masuk. Tidak ada apa-apa dan tidak ada apa-apa. Ketika ketiga orang itu berjalan di sini, mereka sama sekali tidak tahu arahnya. Mereka hanya berjalan dengan perasaan. Dengan kata lain, mereka tersesat dan tidak tahu di mana mereka sekarang. Namun, bagi mereka, tidak masalah apakah mereka tersesat atau tidak. Yang penting adalah mereka bertiga telah berjalan bersama tanpa perpisahan atau kecelakaan. Itu sudah cukup. Adapun kemana arahnya dan kemana mereka pergi, itu tidak masalah. Selama mereka bertiga bersama, bahkan jika mereka tinggal di sini sepanjang waktu, tidak masalah apa masalahnya. Lihat, ada apa di sana? Tiba-tiba, bambu Yueqing tampaknya telah menemukan sesuatu, menunjuk ke kiri. Wu Chen dan Sun Yan saling memandang dan mengerutkan kening. Tampaknya mereka sendirian. Ayo pergi dan lihat. Mereka telah datang begitu lama, atau untuk pertama kalinya melihat orang, tidak dapat menahan rasa ingin tahu, itu adalah berjalan di masa lalu. Namun, ketika mereka semakin dekat, mereka kecewa, karena itu adalah orang mati tanpa tanda-tanda ki dan kehidupan, yang sangat mengecewakan mereka. Mereka akhirnya menemukan seorang pria, tetapi hanya orang mati. Pria ini, tampaknya, baru berada di sini selama beberapa tahun. Setelah pemeriksaan yang cermat, Wu Chen menemukan bahwa pria di depannya seharusnya tidak berada di sini untuk waktu yang lama. Menurut dugaannya, kekuatan pria itu sebelum kematiannya setidaknya setengah tingkat dewa dan 7 hari, dan bahkan lebih kuat. Ini memberi mereka peringatan. Ruang di sini jelas tidak bagus. Anda tidak boleh menganggapnya enteng. Jika tidak hati-hati, semuanya akan berakhir. Mereka semua mungkin akan jatuh di tempat seperti itu. Cobalah untuk berhati-hati. Wu Chen mengingatkan kedua wanita itu. Kedua wanita itu mengangguk dan tidak berkata apa-apa. Prestasi mereka saat ini bahkan belum mencapai alam dewa yang sebenarnya, dan mereka tidak memiliki kondisi untuk mengembara seperti jedi. Oleh karena itu, mereka harus berhati-hati, atau mereka tidak akan tahu bagaimana cara mati. Ayo kita lanjutkan. Ketiga pria itu pergi selama setengah hari lagi dan melihat mayat lainnya. Mayat ini, seperti yang sebelumnya, tidak mati untuk waktu yang lama, yang membuat orang merasa sedikit bingung. Satu mayat dapat digambarkan sebagai mayat alien.
Namun, dua mayat dapat menjelaskan beberapa masalah. Apakah ada yang datang ke sini dalam beberapa tahun terakhir? Wu Chen bergumam. Dia berpikir bahwa seseorang mungkin telah datang ke sini dalam beberapa tahun terakhir. Kalau tidak, bagaimana kita bisa menemukan mayat satu demi satu? Dan waktu kematian adalah pada tahun-tahun ini. Kedua wanita itu saling memandang, dan mereka setuju dengan Wu Chen. Bagaimanapun, mayat-mayat ini sangat aneh sehingga hanya dapat dijelaskan oleh fakta bahwa seseorang telah datang ke sini baru-baru ini, dan mereka bukan satu atau dua orang. Sepertinya seseorang telah menatap tempat ini dan ingin masuk dan menjelajahi rahasia di sini. Wu Chen menatap ke depan dengan mata tajam. Awalnya, mereka mengira bahwa tindakan mereka kali ini akan sepi dan monoton, tetapi mereka tidak menyangka bahwa seseorang datang baru-baru ini, yang merupakan kejutan mutlak bagi mereka. Wu Chen, apakah menurutmu mereka semua untuk makam penguasa luar angkasa, sama seperti kita? Sun Yan berspekulasi. Wu Chen mengencangkan alisnya, memikirkannya, dan berkata, itu benar-benar mungkin. Penguasa ruang angkasa adalah orang terkuat di alam dewa, dan dia sangat kuat. Terlebih lagi, cara yang dia pahami bukanlah cara umum, tetapi cara ruang angkasa, cara ruang angkasa. Ini bukan cara umum, dan hampir tidak ada orang yang tidak ingin mendapatkannya. Yue Qingzu khawatir, kalau begitu, apakah kita akan mendapatkan panen di sini? Apakah semuanya akan diambil oleh orang lain? Wu Chen berkata, tidak perlu terlalu khawatir. Penguasa ruang angkasa bukanlah orang biasa. Makamnya tidak mudah ditemukan. Selain itu, bahkan jika ditemukan, mereka mungkin tidak dapat membuka makam penguasa ruang angkasa. Pada saat ini, Wu Chen tidak dapat menahan diri untuk tidak memikirkan gulungan perkamen. Jika tebakannya tidak salah, gulungan perkamen itu mungkin adalah kunci untuk membuka makam penguasa ruang angkasa. Tanpa gulungan perkamen, mustahil untuk membuka kuburan penguasa ruang angkasa. Namun, ini hanya dugaannya. Dia tidak tahu situasi spesifiknya. Diperkirakan mereka baru akan tahu saat mereka tiba di makam penguasa luar angkasa. Ayo, percepat. Apakah orang-orang ini datang untuk makam penguasa luar angkasa atau tidak? Mereka harus mempercepat upaya mereka untuk menemukan orang-orang yang masih hidup sesegera mungkin. Ketika ketiga orang itu melihat mayat-mayat ini, mereka semua merasakan semacam tekanan. Jika ada orang mati, itu membuktikan bahwa benar-benar ada risiko yang tidak diketahui tersembunyi di sini. Oleh karena itu, mereka harus berhati-hati, jika tidak, mereka mungkin tidak tahu bagaimana cara mati. Di sisi lain, itu juga membuktikan bahwa ada orang yang datang, dan mereka mungkin memiliki tujuan yang sama dengan mereka, semuanya untuk makam penguasa luar angkasa. Jika demikian halnya, maka perjalanan mereka akan sangat sulit. Selain berurusan dengan lingkungan yang sulit di sini, mereka juga harus berurusan dengan orang-orang yang datang dari luar. Pergilah. Ketiganya terus masuk lebih dalam, tanpa rasa takut. Begitu cepat, setengah bulan kemudian, mereka menyeberangi area terbuka dan tiba di ruang lain. Ruang di sini sangat kacau, terasa berbahaya. Sun Yan mengerutkan kening, beberapa tidak menyukai ruang di sini, karena ruang di sini selalu memberinya firasat yang sangat buruk. Bambu Yueqing juga memiliki perasaan yang sama. Ruang di sini sangat kacau, sangat rusak, penuh dengan aliran udara yang hiruk-pikuk, teror yang tak tertandingi, kengerian yang tak tertandingi, dan jelas bukan tempat yang baik. Ayo masuk. Wu Chen tidak mengatakan apa-apa. Dia langsung masuk. Jalan ini adalah satu-satunya jalan mereka. Mereka tidak bisa menghindarinya. Hanya melalui jalan ini mereka dapat mencapai bagian terdalam dari ruang makam abadi dan menjelajahi misteri di ruang tersebut. Setelah itu, kedua wanita itu saling memandang dan tidak mengatakan apa-apa. Mereka mengikuti Wu Chen dan pergi kemanapun dia pergi. Area ruang ini adalah tempat kekacauan yang terkenal. Tidak lama kemudian ketiga talenta itu masuk. Tiba-tiba, badai ruang datang ke arah mereka. Badai itu sangat kuat dan kekuatannya juga sangat menakutkan. Bahkan kekuatan setengah dewa akan hancur jika ceroboh. 9 hari di kota Xianwang. Wu Chen sekali lagi mendesak kekuatannya, kekuatan besar meletus dari tubuh, seperti gelombang laut, berputar tanpa henti, melonjak tanpa henti, kemarahan yang tak tertandingi, teror yang tak tertandingi. Segera, seorang raja peri besar muncul di ruang ini.
Raja peri ini sangat besar. Cahaya keemasan melonjak, bersinar dan bersinar. Ia meresap dengan kekuatan yang kuat dan tidak dapat dihancurkan. Bang! Begitu Xianwang menggumpal, badai angkasa yang kuat itu datang. Badai ini, dengan kekuatan dan kengeriannya yang tak tertandingi, membuat Xianwang gemetar dan bergetar terus-menerus, yang sungguh tak tertahankan. Begitu wajah Wu Chen berubah, intensitas dan kekuatan badai angkasa ini begitu kuat sehingga tidak ada kecerobohan yang diizinkan. Raja abadi tidak akan pernah mati. Wu Chen minum dengan keras. Sebuah kekuatan yang kuat mengalir keluar dari dantiannya. Ia meledak keluar, menyapu, mengguncang, dan mengalir ke Raja Abadi. Ia meningkatkan kekuatan pertahanan Raja Abadi dan membuat pertahanan Raja Abadi lebih kuat. Di bawah kekuatan yang begitu dahsyat, badai angkasa tidak dapat berbuat apa-apa. Bahkan jika badai itu bertiup tidak peduli bagaimanapun, Wu Chen dan yang lainnya tetap tidak terpengaruh olehnya. Masalah keselamatan telah terpecahkan, tetapi segera, Wu Chen menemukan masalah lain, yaitu badai angkasa telah bertiup, seperti tak berujung. Ada apa? Wu Chen bingung. Baru 1 jam, badai angkasa masih belum berhenti. Apakah perlu terus bertiup seperti ini? Wu Chen, sepertinya badai tidak dapat berhenti untuk sementara waktu. Sebaiknya kamu mundur dari negara Xianwang. Sun Yan berkata bahwa dia tahu bahwa meskipun negara Xianwang dapat memberikan kekuatan pertahanan yang kuat, yang cukup untuk membuat kekuatan eksternal sulit terkikis ke dalam tubuh, konsumsi daya oleh negara Xianwang ini jauh lebih besar daripada jika menggunakannya untuk waktu yang singkat. Namun, jika digunakan untuk waktu yang lama, itu harus dipertimbangkan. Yue Qingzu juga berkata, ya, badai seperti ini, dengan kekuatan kita berdua, dapat dilawan. Wu Chen berkata, baiklah, aku akan menyingkirkan Raja Abadi. Namun, kalian harus siap. Kedua wanita itu mengangguk, dan mereka sudah siap. Raja Abadi, ambillah. Wu Chen mengambil kembali Raja Abadi. Pada saat yang sama, api keluar darinya. Api itu membakar dengan liar. Api yang sangat besar menyapu dan membungkus seluruh tubuhnya seperti raksasa api. Di bawah nyala api itu, badai angkasa di sekitarnya juga langsung terbakar, tidak dapat menyebabkan sedikit pun kerusakan padanya. Jalan bulan, halo bulan. Pada saat ini, bambu Yueqing juga menggunakan keterampilan yang unik. Hanya ada cahaya samar, yang keluar darinya. Meskipun tidak menyilaukan, itu memberi orang perasaan yang sangat kuat, dan kekuatan eksternal tidak dapat menyerang sama sekali. Melihat Yue Qingzu, Wu Chen memiliki penghargaan di dalam hatinya. Latihan dan pemahamannya sebelumnya membuat Yue Qingzu memperoleh banyak hal, dan kekuatannya telah mengalami kemajuan pesat. Dia telah mencapai puncak Jiu Chongtian di alam semi-dewa. Terlebih lagi, dia juga memahami Tao-nya sendiri, yang merupakan sejenis Tao milik roh bulannya, dan dia adalah fisik yang istimewa. Selain Tao dari fisiknya sendiri, dia pada dasarnya tidak akan pergi ke Tao lainnya. Oleh karena itu, dia tidak perlu memikirkannya, jadi dia langsung menunjukkannya dengan Tao bulan. Satu-satunya hal yang kurang darinya sekarang adalah akumulasi yang cukup. Hanya dengan mengumpulkan cukup banyak, dia dapat memengaruhi alam dewa yang sebenarnya. Untuk memengaruhi alam dewa yang sebenarnya, kita perlu mengumpulkan cukup kekuatan untuk meningkatkan tingkat keberhasilan terobosan. Secara umum, untuk memengaruhi alam dewa yang sebenarnya, semakin kaya kekuatan yang terkumpul, semakin tinggi tingkat keberhasilannya. Ini juga alasan mengapa Wu Chen harus menetapkan waktu 50 tahun. Salah satunya adalah untuk menemukan jalan ruang dan melihat apakah ia dapat mewujudkan jalan ruang yang sebenarnya dalam 50 tahun. Kedua, ia juga perlu mengumpulkan cukup banyak untuk meningkatkan tingkat keberhasilan khotbahnya sendiri. Jika ia berhasil dalam keadaannya saat ini, tingkat keberhasilannya hampir nol. Melihat bahwa keduanya telah menggunakan cara mereka sendiri, Sun Yan tidak mau menunjukkan kelemahan. Ia segera mendesak kekuatannya yang kuat. Kekuatan pedang yang kuat muncul dari tubuhnya, membentuk lapisan pelindung gas pedang yang kuat. Di bawah lapisan pelindung gas pedang semacam ini, badai di sekitarnya, sebelum mencapai tubuhnya, telah terkoyak oleh gas pedang di tubuhnya. Wu Chen menatapnya dengan penuh penghargaan. Ia tahu bahwa Sun Yan telah memahami Kendo. Jika ia membuktikannya dengan Kendo, ia akan menjadi dewa pedang.
Sun Yan, apakah kau ingin membuktikan jalan dengan cara pedang? Sun Yan mengangguk, ya, kendo adalah tujuan hidupku, aku tidak akan mengubah cara lain. Wu Chen tidak mengatakan apa-apa, karena dia sudah lama tahu bahwa Sun Yan akan memberikan jawaban seperti itu. Faktanya, dalam segala hal, jika mencapai titik ekstrim, itu sangat mengerikan. Dengan cara ini, masing-masing dari ketiga pria itu menggunakan cara mereka sendiri untuk menahan badai angkasa semacam ini, sehingga badai angkasa tidak mungkin melukai mereka. Wu Chen, ayo kita pergi dari sini secepatnya. Meskipun badai angkasa di sini sudah berhasil ditahan, tetapi selalu seperti ini, pasti menghabiskan banyak tenaga, jadi lebih baik pergi dari sini secepatnya. Bagus. Wu Chen mengangguk dan setuju. Ketiga pria itu mengerahkan tenaga mereka sendiri untuk berjalan melewati badai angkasa. Mereka tidak tahu seberapa lebar atau seberapa dalam badai angkasa itu. Berjalan di tempat seperti itu sangat menguras tenaga. Selain itu, semakin dalam kita melangkah, semakin kita menemukan bahwa angkasa di dalamnya semakin tidak terduga, dan badai angkasa semakin kuat. Dalam hal ini, bahkan mereka bertiga akan merasa sangat kesulitan. Bagaimana denganmu? Bisakah kau bertahan? Wu Chen menatap kedua wanita itu. Wajah mereka pucat, tenaga mereka terkuras. Mereka tidak dapat mengimbangi satu sama lain. Tidak apa-apa, kita bisa terus bertahan. Dalam hal ini, mereka tidak akan pernah merasa malu sedikit pun, karena mereka datang ke sini dengan susah payah. Jika mereka menyerah di tengah jalan, semua usaha mereka akan sia-sia. Wu Chen tiba-tiba menyesal. Mungkin dia seharusnya tidak datang ke sini. Bahkan jika dia ingin datang, dia seharusnya datang sendiri. Dia seharusnya tidak membawa King Zhu dan Sun Yan dari bulan lalu. Jika mereka memiliki perbedaan, dia tidak akan memaafkan dirinya sendiri dalam hidupnya. Namun, jelas sudah terlambat untuk mengatakan hal-hal ini sekarang, karena mereka telah datang ke tempat ini dan tidak dapat menahan diri lagi. Hanya ada satu cara bagi mereka untuk maju. Api suci lembah. Wu Chen meneguk banyak untuk mendesak kekuatan api suci lembah. Energi kekerasan meletus keluar darinya. Itu berubah menjadi api yang ganas. Itu membakar dengan ganas. Itu adalah kekuatan yang mengerikan. Itu terus-menerus bergetar. Itu terus-menerus melonjak. Itu sangat ganas. Api suci lembah Void adalah api tingkat ke-9. Energinya cukup mengerikan. Itu adalah api yang mengerikan. Api itu terus menyala, berkobar, mengamuk, berkobar, dan berguncang. Badai di sekitarnya, di bawah serangan api yang berkobar ini, segera terbakar menjadi abu dan berubah menjadi ketiadaan. Dengan cara ini, tekanan pada bambu Yue Qing dan Sun Yan sangat berkurang. Wu Chen, jangan lakukan ini. Dengan cara ini, kalian akan kehilangan banyak kekuatan. Yue Qingzu dan Sun Yan tahu bahwa Wu Chen sedang mendekompresi mereka, tetapi pada saat yang sama, tekanannya sendiri telah meningkat pesat, dan konsumsi daya juga meningkat pesat, yang bukan merupakan hal yang ingin mereka lihat. Jangan khawatir, kita tidak dapat menggunakan banyak daya. Ayo pergi, ayo masuk lebih dalam dan keluar dari area ini sesegera mungkin. Kedua wanita itu saling memandang dan tidak banyak bicara. Wu Chen benar, sekarang, yang paling perlu mereka lakukan adalah pergi dari sini secepatnya. Kalau tidak, yang menunggu mereka akan menjadi nasib yang tak terbayangkan dan mengerikan. Setelah beberapa saat, ketiganya terus menyelam lebih dalam, semakin kuat badai ruang di dalamnya, semakin ganas, semakin menakutkan. Ah, entah sudah berapa lama, entah sudah sejauh apa kedalaman yang telah mereka lalui. Tiba-tiba, teriakan melengking datang dari ruang di depan. Mereka semua mendengar teriakan ini ketika mereka terkejut. Tampaknya teriakan pertama yang mereka dengar di ruang gila ini berasal dari sesuatu yang lain. Pergi dan lihatlah. Ketiganya tidak punya banyak kata untuk diucapkan. Mereka langsung jatuh ke tanah. Tak lama kemudian, mereka melihat sesosok mayat. Mayat itu, dengan mata terbuka lebar dan pupil terbuka lebar, tampaknya ketakutan oleh suatu kekuatan yang kuat. Namun, ketakutan bukanlah penyebab kematiannya. Penyebab sebenarnya kematiannya adalah bekas luka mengerikan di dahinya, di mana ia tertusuk oleh sesuatu yang tidak diketahui dan aliran darah keluar darinya. Apa yang membunuhnya? Sun Yan menatap pria ini. Dia sangat kuat. Dia seharusnya menjadi orang kuat tingkat setengah dewa dan 8 surga.
Namun, sekarang dia meninggal di tempat ini. Sangat disayangkan, harus kukatakan. Wu Chen terdiam. Jika dia terbunuh di tempat seperti itu, dia tidak akan memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Bahkan jika Yuan Shen keluar dari tubuh, itu tidak akan banyak berguna. Karena badai di ruang sekitarnya sangat kuat. Bahkan mereka telah mengeluarkan banyak energi, sehingga mereka dapat menahannya. Jangankan Yuan Shen, mereka hanya perlu meninggalkan tubuh, dan mereka akan segera dikosongkan di sini. Badai itu pecah. Tiba-tiba, dia melihat cahaya darah besar, melonjak keluar dari tubuh mayat itu, melesat pergi dengan cepat, menuju bambu bening bulan, yang sangat cepat, seperti kilat. Bulannya cerah. Hati-hati, Sun Yan dan Wu Chen sama-sama ketakutan. Tanpa diduga, makhluk yang membunuh pria ini melancarkan serangan ke Yue Qingzu. Namun, bambu Yue Qing juga bukan orang biasa. Melihat sesuatu menyerangnya, bambu itu bereaksi cepat. Bambu itu segera mendesak jalan Yue Zi. Kekuatan yang dihasilkan oleh jalan di tubuh tiba-tiba meledak dan melesat keluar menuju benda itu. Aduh, benda ini menjerit. Tampaknya telah dipukul dengan keras. Cahaya darah di atasnya tiba-tiba redup. Kemudian, bambu itu berbalik dan pergi ke sisi lain, mencoba menjauh dari sini. Masih ingin lari. Jelas, Wu Chen tidak akan pernah melepaskannya. Ketika kekuatannya bergerak, api yang kuat meletus, menutupi semuanya dalam sekejap. Di bawah nyala api, orang itu terus berteriak dan kekuatannya melonjak. Dia ingin menyingkirkan nyala api semacam ini. Namun, api suci lembah virtual bukanlah nyala api biasa. Bahkan jika ia berjuang dan melepaskan diri, ia tidak dapat melepaskan diri. Di bawah nyala api, cahaya darah di sekelilingnya berangsur-angsur habis, memperlihatkan wajah aslinya. Ketika mereka melihat wajah asli orang ini, mereka terkejut dan berkata bersama, "Alien." Ya, orang ini adalah alien. Mereka sangat berbeda dari tubuh kehidupan normal. Mereka biasanya memiliki dua pasang sayap. Mereka aneh dan terlihat seperti monster. Tetapi mereka berbeda dari monster. Yang terpenting adalah kecepatan benda ini sangat cepat. Dibandingkan dengan orang biasa, ia 2 kali lebih cepat. Selain itu, ia haus darah dan kejam. Hampir semua orang membencinya. Karena kecepatannya yang sangat cepat, makhluk ini diberkahi dengan kekuatan membunuh yang sangat kuat. Misalnya, orang ini, paling-paling hanya memiliki kekuatan setengah alam dewa dan 1 langit berat, tetapi bahkan 8 kekuatan langit berat setengah alam dewa dapat dibunuh.